Wah, pecah kongsi nih. Budiman Sujatmiko ancam Prabowo siap jadi oposisi jika Prabowo tolak usulannya. Lalu kemudian mempertaruhkan semua karir politik dan rekam jejak sejarah yang pernah dia torehkan untuk seorang Prabowo Subianto, untuk supaya dia bisa mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Tapi tiba-tiba dia menyatakan siap untuk menjadi oposisi kalau idenya tidak ditampung. Ini ada masalah apa ini gitu ya? Semua usulan yang dia berikan itu tidak harus dilaksanakan. Namanya pemimpin strategis gitu kan. Pemimpin strategis harus bisa memilah dan memilih mana yang boleh, mana yang bisa dia kerjakan, mana yang bisa dia negosiasikan, mana yang enggak. Boleh dong. Namanya pemimpin strategis gitu ya. Jadi kalau sekarang kemudian mengancam akan menjadi oposisi, kayaknya pernyataan Budiman beberapa bulan yang lalu itu ya agak salah gitu. Berarti Prabowo sebenarnya nggak strategis lah. Pertemuan Budiman dan PSI dengan Prabowo yang tadinya diharapkan bisa menarik pendukung Jokowi, ternyata malah menjadi senjata makan tuan buat Budiman dan PSI. Bukannya disukai, banyak yang malah tidak suka dengan Budiman dan PSI, terutama dari para pendukung Jokowi. Mereka menganggap aneh. Orang-orang yang dulu selama 2 periode melawan Prabowo justru sekarang menjadi pendukung garis kerasnya. Bisa jadi, orang mungkin awalnya suka dengan drama-drama receh seperti yang dilakukan oleh Prabowo. Tapi lama-lama juga bosen, karena kok dramanya ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Hanya cuman dekat, rangkul. Nah terus prestasinya apa? Gagasannya apa? Ini yang nggak bisa dijawab oleh tim sukses Prabowo yang masih sibuk memakaikan make up tebal untuk menyembunyikan karakter aslinya Prabowo. Ya sekarang kita bedah saja bagaimana kinerja Prabowo selama menjadi Menteri Pertahanan. Apa prestasinya selama ini? Coba ada yang tahu gak? Ya saya jamin kalau ada pendukung Prabowo yang menonton video ini ya, mereka pasti tidak akan bisa menjawabnya. Ya selama menjadi Menhan bisa dibilang Prabowo ini minim akan prestasi. Nah selain kinerja di Kementerian Pertahanan yang tidak baik atau buruk, kepercayaan dari Presiden Jokowi ke Prabowo untuk mengawal proyek food estate sampai saat ini juga tidak jelas kabarnya seperti apa. Bahkan proyek itu di beberapa daerah ini terlihat mangkrak dan jauh dari apa yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi. Lah ini kan miris sekali. Nah dengan melihat semua kinerja Menhan yang buruk dan terkesan asal-asalan ini ya, rasanya Prabowo bisa dikatakan sangat tidak layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Bahkan untuk mengelola food estate saja, dia ini tidak mampu. Padahal proyek food estate ini merupakan salah satu proyek strategis nasional. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo Budiman Bersatu sekaligus aktivis 1998 Budiman Sujatmiko mengatakan dirinya akan menjadi oposisi dari bakal calon Presiden Prabowo Subianto jika mayoritas dari usulan programnya tak diakomodir. Istilahnya terserah beliau lah, tidak harus didukung dengan saya. Tapi kalau misalnya itu tidak dipenuhi, begini andai yang tidak dipenuhi itu lebih dari 75%, saya akan beroposisi. Kata Budiman saat ditemui di DPP Relawan Prabu, Menteng, Jakarta, Jumat 22 September 2023. Budiman menjelaskan dia telah mengusulkan 6 konsep program kepada Prabowo jika menang dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Keenam konsep yang diusulkan diantaranya terkait hilirisasi, digitalisasi, dekarbonisasi, konektivitas, optimalisasi dana desa, dan peningkatan sumber daya manusia. Budiman menyampaikan jika Prabowo mengakomodir setengah dari usulannya, maka dirinya akan tetap mendukung Prabowo. Menurut Budiman, jika Prabowo cuma bisa memenuhi 50%, Budiman tetap masih akan mendukung. Kalau 50% dari 6 misalkan 3 yang dikejar, dia akan tetap mendukung. Tapi kalau misalnya dari 6, 5 tidak dijalankan Prabowo, maka Budiman pun berujar, ngapain dukung Prabowo lagi? Mending hengkang. Meski begitu, ex-kader PDIP itu meyakini Prabowo akan mengakomodir mayoritas dari usulannya. Hal ini diyakininya setelah melakukan sejumlah diskusi dan pembicaraan dengan Prabowo. Tapi saya percaya kalau dilihat dari diskusi saya dengan beliau, lihat dari bukunya, mungkin minimal sekali 4 yang akan beliau pasti jalankan, tidak akan kurang dari itu. Sumber daya manusia jelas, optimasi dana desa itu pasti akan dijalankan.
Hilirisasi pasti akan diteruskan, digitalisasi itu minimal 4, tambah Budiman. Lucu sekali pengkhianat kutu loncat satu ini. Emang kau itu siapa? Tak lebih dari pengkhianat pecatan. Ngaku-ngaku aktivis, tapi ternyata cuma sekedar politisi maruk kekuasaan dan cuan. Sungguh memalukan membaca kisahmu, wahai Budiman. Dia ini seperti sedang mengancam secara halus Prabowo, seperti anak kecil yang tantrum nangis-nangis glosor di lantai jika keinginannya tidak dipenuhi. Kalau Wowo mau dukungan gue, ya otomatis permintaan gue harus dilaksanakan lah. Kira-kira begitu mungkin pikiran Budiman. Kita yang dulu sempat simpati dengan Budiman mengingat konsistensinya menentang rezim Soeharto, melawan penindasan militer di bawah pimpinan Prabowo, sampai rela dipenjara demi memegang idealismenya, sekarang mengernyitkan dahi melihat sepak terjangnya. Adakah kita sudah dibodohi mereka selama ini? Orang-orang independen bukan politisi seharusnya setia dengan idealisme, tidak mengkhianati hati nuraninya. Kita bisa memahami jika politisi yang melakukan itu sebab memang tidak ada musuh dan kawan abadi dalam politik, tapi mereka bisa jadi memang awalnya Budiman ini idealis, namun tergiur oleh tawaran entah itu cuan atau jabatan sehingga beralih membela orang yang dulu dia lawan. Idealisme yang luntur oleh harta, wanita atau tahta. Tapi bisa jadi juga sejak awal Budiman ini adalah seorang oportunis. Saat ia tidak mendapatkan imbalan yang ia harapkan atas dukungan yang diberikan, sontak lalu mencari tawaran yang menguntungkan. Di antara ketiga baca pres mungkin kubu PS yang paling tajir dan berani memberi penawaran tertinggi, makanya ia belok ke sana. Ya, tapi tetap saja kelak waktulah yang akan membuktikan apakah Budiman menyeberang ke kubu yang salah atau malah tindakannya itu akan berdampak positif bagi dirinya dan karir politiknya pasca Pilpres 2024. Dan bagi para pelaku yang terlibat langsung dalam drama kocak ini, entah para kacung atau bosnya, harap siap-siap. Karena dalam transaksi politik itu juga bakalan ada jebakan-jebakan yang bisa mendatangkan penyesalan. Terutama ketika kubu yang selama ini diharapkan akan membawa kebaikan, ternyata jadi pilihan yang salah. Maunya untung malah buntung, ambiar deh. Gak mempan Drun, Kadrun gagal serang Ganjar, Najwa Shihab gak tersinggung tuh Drun. Kadrun dan Basar dongo aja yang demen banget goreng-goreng isu sampai gosong. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh mas. Oh iya, maksud saya kalau mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Tapi mereka ini sepertinya tidak terima dan membuat framing jahat seakan-akan Ganjar ini adalah seorang yang temperamen dan suka marah-marah. Lah ini apa-apaan coba? Masa Ganjar ini dibilang temperamen dan suka marah-marah? Memang begitulah yang namanya kadrun. Sekali kadrun, ya tetap akan menjadi kadrun. Dulu yang sering diserang itu adalah Pak Jokowi, namun sekarang yang diserang itu adalah Ganjar Pranowo. Rata-rata pendukung kubu sebelah ini memfitnah Ganjar Pranowo, menghina profesi jurnalis. Padahal kalau kita lihat rekam jejak ayah Prabowo ini jauh lebih ngeri. Ini kan kemudian di framing seolah-olah Ganjar ini melecehkan profesi jurnalis. Para netizen yang sebagian besar ini adalah pendukung Anies Baswedan dan pendukung Prabowo Subianto ini terus-terusan menggempur itu. Jadi kalau kita lihat di media sosial memang terutama pendukung Prabowo Subianto, mereka ini tidak pernah sekalipun memposting apa yang dipresentasikan oleh Prabowo Subianto. Nggak ada sama sekali. Karena apa? Karena mungkin mereka malu. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Dilansir dari jpnn.com, presenter kondang Najwa Shihab menepis anggapan yang menyebutkan tersinggung dengan ucapan Ganjar Pranowo soal lulusan terbaik atau perguruan tinggi masa jadi MC. Pewara mata Najwa tersebut menegaskan dirinya perlu meluruskan posisinya atas pernyataan Ganjar dalam diskusi 3 baca pres bicara gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta pada Selasa malam 19 September itu.
Ganjar mengklarifikasi maksud pernyataannya, menekankan bahwa harapannya lulusan unggulan kembali ke dunia akademik untuk membagikan wawasan dan ilmu yang mereka miliki. Tak seperti biasa, Kadrun pun menggoreng pernyataan Ganjar tersebut. Cara Mbak Nana membalas ucapan Ganjar kemudian dipelintir, sehingga Ganjar dianggap menganggap rendah profesi jurnalis dan menyinggung Mbak Nana. Media mainstream bahkan membuat judul yang bombastis, maklum demi view tinggi. Saya tentu perlu merespon saat itu karena tugas jurnalis kan menjernihkan apa yang mungkin masih abu-abu. Makanya saya terangkan bahwa profesi jurnalis itu bagus dan penting, ujar Najwa melalui layanan pesan Kamis 21 September. Najwa Shihab sudah menegaskan dia tidak tersinggung dengan ucapan Ganjar. Bagi dia, ucapan Ganjar adalah dinamika dialog. Najwa justru mengaku menangkap pesan penting dalam pernyataan Ganjar, yaitu soal perguruan tinggi harus memiliki dosen terbaik. Jadi bukan soal tersinggung, biasa saja, agar tidak kemana-mana pernyataan Ganjar Pranowo yang maksudnya rasanya tentang pentingnya institusi pendidikan mendapatkan orang-orang terbaik, imbuhnya. Penyandang gelar LLM atau Magister Hukum dari Universitas Melbourne, Australia itu mengaku senang dengan antusiasme publik atas isu yang diangkat dalam mata najwa on stage di UGM tersebut.